Halo kawan-kawan, warga Parung Panjang. Hari ini kita akan review kuliner, tepatnya di sebuah tempat yang ada di Gria Parung Panjang. Lokasinya ada di Gria Parung Panjang. Ini dia lokasinya. Ini dia Kusuka Ramen. Jadi tempat ini patokan lokasinya ada di apa Bay ini Bay? Blok apa ini? Oh, ntar nanti kita tanya-tanya di sama juragannya, sama juragan Kusuka Ramen. Yang pasti ini tempatnya ala-ala Jepang. Dari namanya juga udah bisa dilihat kalau ini tuh ala-ala Jepang. Ini ramen ala-ala Jepang, Kusuka Ramen. Nah, kita mau cobain ramennya. Lokasinya ini, nanti kita tanya-tanya detailnya lebih lanjut sama juragannya. Ya, ini suasananya Kusuka Ramen. Yang Selamat datang di Kusuka Ramen. Selamat datang di Kusuka Ramen. Kenapa namanya Kusuka Ramen? Karena memang lebih ke kenapa di tengah-tengahnya ada Z ya. Itu diambil dari Kusuka. Jadi lebih ke biar ada Japanisnya yaitu Kusuka. Jadi mudah-mudahan sih ini ramen yang memang pertama di Parung Panjang dan mudah-mudahan jadi semuanya suka gitu. Oh, ramen pertama di Parung Panjang ya? First ramen in Parung Panjang. Tapi hari ini masih ada gak ya? Udah ada yang lain lagi belum ya? Dulu sempat ada sih di wilayah Parung Panjang setelah kita ya. Cuma ketika saya coba hunting ternyata sudah nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Gitu. Tumbang ya? Ya, karena kan ya mungkin terkait pandemik ya kita juga mudah-mudahan lah ekonomi meningkat lagi. Amin, mudah-mudahan. Ini lokasinya tadi kita bingung, ini ada di Gria blok apa ini? Ya, ini lokasinya kebetulan di Kusuka Ramen ini ada di Gria Parung Panjang, Jalan Elok Raya, Blok S1 A nomor 17. Blok S1 A nomor 17. Jadi patokannya tuh bundaran ya? Iya, patokannya bundaran. Oh, sudah ada di mapping kok. Memang sih kalau kendalanya karena mungkin kita nggak tahu Google ya. Terkadang dari luar kota itu diarahkannya bukan arah BSD atau arah Cisauk, tapi diarahkannya ke Rumpin atau Torogong gitu. Oh iya, arah. Apalagi kalau dari arah Bogor tuh pasti arahnya ke Rumpin. Kemarin tuh juga banyak yang ini sih banyak yang kayak kesasar gitu ya. Ya tapi memang karena pecinta kuliner ya mereka ya babat habis aja kalau lagi tertarik kayak gitu. Iya benar. Dan Ini menu-menunya. Juga, oh ini menunya. Ya. Kita juga rencana nanti akan buka lagi setelah cabang kedua di Karawaci. Nanti insya Allah kita cabang ketiga itu ada di Jatiwaringin Bekasi. Jatiwaringin Bekasi sama Karawaci. Karawaci udah ada. Udah ada. Nah nanti insya Allah di Januari ini launching di tanggal 16 itu di Jatiwaringin Bekasi. Launching bulan ini. Jatiwaringin Bekasi. Iya. Mantul. Ada 3 cabang berarti ya? Ya. Mantap. Ini menunya. Yang favoritnya apa di sini? Kalau favorit biasanya kalau di spesial sih kebanyakan yaitu mereka minta menu yang black garlic. Black garlic. Terus juga kalau untuk yang rekomen sih ada 2 ya. Ada miso sama soyu. Itu yang recommended banget dan itu banyak yang disuka karena kari kan lebih ke lidah Indonesia banget ya. Kalau kari lebih banyak orang yang makan kari ya di sini. Tapi makanya mereka tuh cari option yang memang autentiknya Jepang itu apa sih gitu. Kalau miso tuh berarti apa sih? Kalau miso itu fermentasi tauco Jepang. Oh, tauco Jepang. Ya. Kalau soyu? Kalau soyu kecap asin. Kalau black garlic itu lebih ke bawang putih hitam gitu. Dan kebanyakan bawang putih hitam. Iya. Dan kebanyakan memang di sini lebih memilih ke miso ya karena dari sana sendiri memang racikan miso itu yang di Jepang itu the best ya. Itu legend banget. Kalau misalkan ada yang sering nonton Naruto ya, itu kan ada. Nah itu asli memang ada kedai ramennya.
Ichiryu Ramen. Ichiryu Ramen. Nah, berarti yang paling banyak dipesan di sini yang Miso, soyu, black garlic. soyu, black garlic. Bay, lu mau yang mana, Bay? Miso, soyu, black garlic. Soyu satu sama miso satu. Spesial semuanya. Spesial. Dan ini juga mie-nya homemade. Oh, mie-nya bikin sendiri? Bikin sendiri dan tanpa bahan pengawet, MSG. Jadi kalau itu kita punya kadar dan hari expired itu nggak lama. Jadi kalau misalnya 2 hari masih ada sisa, ya kita recycle dan itu nggak bisa dipakai lagi karena kan nggak ada batas waktu gitu untuk menjaga kualitas. Oke. Semuanya homemade kecuali ayam, ya itu kan memang ayam mau di homemade juga. ya semuanya homemade, dari bumbunya, dari kuahnya itu homemade. Boleh sama gyoza. Gyoza ada. Gyozanya sold out. Oh, sold out. Kebetulan untuk side dish ini sold out semua. Berarti Iya. itu. Sama ocha ada tapi. Ocha ada. Ocha ada. Lu apa minumnya, Bay? Ocha. Lu dingin, hangat. Satu hangat, satu dingin. Ya, kalau biasanya di Jepang itu kalau untuk biasanya penawar makanan berat itu pasti ada ocha. Iya, gitu. Jadi kayak apa ya? Penetralisir kalau mulut lah misalnya gitu ya. pedes kan biasa ada susu ya. Nah, Makan pedes pasti minum susu biar nggak terlalu pedes banget. Nah, ini ocha biasanya penyeimbang lah gitu. kalau di Indonesia tuh apapun makanannya es teh manis lah gitu. Betul. Betul sekali. Oke, udah itu ya. Siap, Kita. siap. Bisa sambil ngambil gambar ya, Kang? Oke, siap. Siap. Ini dengan Kang siapa? Aku biasanya orang panggil Boim. Kang Boin. Ini dia. Apa kalau di Jepang tuh namanya koki, apa tuh namanya? Kalau di Jepang sih biasanya chef aja. Chef aja. Chef aja. Cuma Nggak ada memang- sebutan khusus ya kalau di Ya, Jepang. nggak ada. Cuma memang saya lebih ngikutinnya itu ya kayak budayanya tuh suka banget. Dan kalau untuk yang di spesial dia takaran mie-nya beda, dia lebih berat. Minyak juga ditimbang ya. Iya. Hari itu ya. Udah buka. Oh iya, sekarang yang ini. Kalau saya di ini nih. Hah? Jadi 4 loksong. Ini yang mana nih? Yang miso ini? Apa black garlic? Yang soyu. Oh, soyu. Saya langsung black garlic. Kenapa gue?
Iya. Miso. Soyu. Itu apa namanya, Bang? Jamur shiitake. Jamur shiitake. Dan ini 100% halal. Dia emang ada yang nggak halal? Di sana kebanyakan. Bedanya apa? Beda kok. Oh, ininya. Iya. Bukan si jamurnya. Kuahnya. Kuahnya. Edisi masuk sudah jadi. Ya, miso. Soyu ini yang miso. Ya. Kita dakimasu lapakan. Terima kasih. Oke, warga Parung Panjang, langsung kita coba nih. Gimana rasanya ramen dari ramen kuah miso. Ini ramen kuah. Terbalik. Oh, Iya bener. Oh iya benar. Ini ramen kuah miso, ini Ya, ini ramen soyu. kuah soyu. Baik, sikat baik, kita cobain baik. Jadi kalau soyu itu lebih ada kadar minyak wijennya. Ada minyak wijen, tambahan minyak wijen. Iya. Kalau saya lebih suka ini nih, ditambah bubuk cabai apa namanya kalau Iya, di pedes ya. Lebih ke kalau di pedes. Jepang apa namanya bubuk cabai? Bubuk cabai. Cabai aja udah. Nih tambahin ini bang, kuahnya. Lu nggak, dia emang nggak doyan pedas. Lebih ke pedes ya. Oke. Nah, main. Top. Cobain sini. Saya nyobain dulu dah. Jangan banyak ngomong dulu. Kita makan dulu aja. Tekstur mie-nya mantap, pas. Kita cobain ini apa sih, ayam ya? Ayam. Ayam. Ayam juga oke. Kayak sayuran, di sini ada, selain ada ayam, ada telur, sayuran. Ada jagung-jagung juga. Ya, jagung sama nori. Ini nori ya? Nori. Nori sama apa tadi, jamur shiitake. shiitake. Isinya juga sama yang soyu juga sama ya? Sama, semua sama. Cuma beda di kuahnya aja. Beda di kuah. Dan kebetulan juga kalau untuk topping itu dulu kita banyak topping, cuma kayaknya nggak ke autentik banget Jepang ya. Kalau sekarang kan kita lebih ke pengen autentik Jepang banget gitu, nggak kayak dulu. Dulu sebelum pandemi kan kita buka di Centraland. Nah, mulai kencangnya pandemik, ya kita istirahat dulu. Tempat di Arab lah ya. Ya, sempat garap karena itu tadi. Dan terpikir ketika ngelihat di YouTube juga video-video tentang ramen, itu kebanyakan ramen di sana itu lebih ke kayak di teras gitu ya, teras kayak rumah, terus kayak di street food. Ya kita coba, kenapa enggak kita coba dibikin di teras rumah. Jadi lu suka ramen
Eh, mulai bukanya tuh dari kapan ini? Dari 2018 ke 2019 akhir itu kan mulai kenceng ya. Setahun sih kemarin tuh sempat happening banget. 2018. Ya, 2018 2019 karena waktu itu kan viral ya karena ya the first ya. Pertama, dan itu dari kita buka bulan pertama sampai bulan ke-7 sebelum pandemi itu grafik naik gitu. Dan ya itu tadi sih ya ada musibah COVID, akhirnya grafik tuh penjualan turun gitu. Berpengaruh signifikan ya. Banget karena memang bukan ramen aja, banyak ya teman-teman kita dari kuliner juga udah give up lah, udah nyerah gitu. Karena kan apa ya? 2018 itu jujur saya juga nyari makanan di Parung Panjang tuh susah. Iya. Jadi kalau mau makan apa nih, bosan gitu kan. Makan yang biasa ada, yang standar-standar itu ada kan bosan, apalagi buat mereka yang jarang masak. Saya butuh kayak tempat makan yang beda dari yang ada gitu. Cuma karena pandemi itu sih yang akhirnya bikin goncangan ke semua usaha sih. Apalagi ramen kan lebih ke segmented ya. Iya, pasarnya. Jadi ya pasarnya hanya orang-orang yang penyuka lah ya. Dan kebanyakan juga customer kita ya ada beberapa yang memang customer setia yang memang mereka itu dulunya pernah bekerja di Jepang. Terus juga mereka rindu atau kangen-kangenan sama ramen lah kayak gitu sih. Ya akhirnya jadi pelanggan tetap. Jadi ketika kita pindah pun mereka tetap nyari gitu. Untuk lokasinya bisa cek di Google. Bisa langsung diklik. Tinggal ketik aja Kuzuka Ramen gitu. Nanti langsung diarahkan ke Geria Parung Panjang ini lokasinya. Dan juga kita udah sedia di online ya, ada di Shopee, ada di GrabFood sama GoFood. Oh, Shopee Food ada? Ada semua, kita online ada, dan pembayaran pun kita bisa pakai OVO, pakai Shopee juga bisa. Digital bisa, cash bisa. Ya. Kalau ngutang nggak bisa. Nah terus ini bukanya tiap hari apa aja Kak? Kita buka tiap hari kecuali hari Kamis. Kita hari Kamis libur dari mulai jam 1 siang sampai dengan jam 10 malam. Gitu. 1 sampai 10. Iya, dari jam 1 sampai 10 kita udah ready. Biasanya rata-rata yang pecinta ramen yang udah datang ke sini tuh dari mana aja? Apa cuma dari Parung Panjang atau ada dari orang-orang dari luar juga yang datang? Nah, itu mungkin kalau sekarang presentasinya lebih banyak dari orang luar ya. Presentasinya. Jadi tapi karena udah stay di sini kayak semacam warga dari river sama warga forest, ya itu yang sudah beberapa persen yang memang sering ke sini. Dan kalau yang dari luarnya itu ada dari Jakarta Barat, dari BSD, dari Bintaro, bahkan ada yang dari Cikupa. Karena karena mereka pertama nyari tempat yang kayak lebih cozy ya, nyaman, nggak bising atau apa. Terus juga dari range kan kita memang ini banget nih, beda dari yang ini ya. Ya walaupun kayak harga kaki 5 tapi kita kualitas kita utamain. Jadi harga satu mangkok ramen ini berapa? Kalau untuk yang basic itu 15.000. Kalau untuk yang spesial 25. Nah, bedanya basic sama spesial itu kalau untuk yang spesial dari kaldunya juga dia beda. Jadi dari kaldunya itu tinggi kolagen karena dari rebusan tulang ayam selama 4 jam. Ya, dan itu homemade juga. Terus juga dari kadar mie-nya dia lebih berat. Kalau untuk spesial, kalau untuk yang spesial 100 gram. Kalau untuk yang basic 85. Dari 15 jam. Gimana Mbak, lu diam-diam aja makan? Habis dong. Ini juga makasih banget udah didatengin. Ya mudah-mudahan makin sukses ya Kang Fahmi ya. Amin. Dan juga banyak subscribe-nya, Amin, banyak yang melihat ya, dan banyak yang mungkin memencet
tombol lonceng. Nah, biar dapat notifnya ada apa, dan juga ada sisi apa yang nanti akan diliput oleh Ya. Kang Fahmi dan rekan-rekan. Jadi kalau sekarang kan memang kita lebih banyak update-nya lewat Instagram, Iya. gitu. Selain memang kita lagi membangun channel YouTube yang ke depan harapan kita sih jadi kita bisa jadi medianya Parung Panjang. Betul. Gitu. Karena satu sisi sebenarnya Parung Panjang ini banyak orang kreatif, banyak juga ya, ternyata setelah coba kita gali di Parung Panjang ini mumpuni untuk itu tadi, lahan bisnis atau lahan berkarya, seperti itu sih kalau menurut saya ya. Dan juga ya mungkin mudah-mudahan dengan sering membantu pelaku-pelaku usaha ya bisa menambah jaringan, karena kan terpenting silaturahmi kan, banyak umur dan banyak rezeki. Seperti itu. Betul. Filosofi dan ya followernya makin banyak lah. Dan jangan lupa follow Kuzuka Ramen ya di Instagram di @kuzukaramen. Kalau Instagramnya Kuzuka Ramen, Kuzuka pakai Z ya, bukan pakai S. Kuzuka. Kuzuka. Ada tuh tulisannya di situ tuh. Kadang kita juga ada promo. Promonya tuh apa gimana? Nah, promo minggu ini jadi share momen ya, di tag ke Kuzuka Ramen dan 3 temannya itu dapat diskon 15%. 15%. Berarti kurang lebih berapa kalau 25.000 tuh? Ya, kurang lebih sekitar Kalau 10-nya aja kan 2.500, 3 ribuan. 3 ribuan. Dan kalau untuk yang beli spesial 3 itu dapat free basic 1. Oh, jadi dapatnya 4. Ya, dia 4 dapatnya. Kalau orangnya kekenyangan, Take away. take away. Berarti kalau datang 3 orang, usahakan cari lagi temennya Iya, 1. betul. Gitu ya. Iya, betul. Biar bisa dapat 4 orang. Tapi itu Iya. promonya di kapan Seminggu aja? ini. Dari mulai Senin kemarin sampai dengan Oh, minggu ini lagi promo. Minggu ini lagi. Oh, tapi sayangnya belum tahu nih. Kita tayangi bakal minggu ini atau Iya, betul. Ya, dan juga ini ada program kita di tiap Jumat itu semua hasil keuntungan dari Kuzuka Ramen itu kita nggak ambil, tapi untuk berbagi ke sesama lah ya. Nanti akan dikumpulkan selama 1 bulan, setelah di closing kita bagi-bagi sembako. Oh, tiap hari Jumat bagus nih, ada program berbaginya Kuzuka Ramen. Jadi hasil penjualannya, ini hasil keuntungan atau Keuntungan, omset? keuntungan. Keuntungan aja kan? Keuntungan. Berarti. Hasil keuntungannya, hasil keuntungan dari Kuzuka Ramen di setiap hari Jumat akan disumbangkan kepada saudara-saudara Iya. kita yang tidak mampu. Betul. Bentuknya macam-macam lah ya. Macam-macam. Gitu. Bisa santunan, bisa yang Iya, lain lah. yang gitu. lain. Dan nggak hanya itu, di tiap Jumat kita juga sediakan free 10 mangkuk, atau kalau yang mau di take away 10 take away. Itu bagi pertama anak yatim, yang kedua duafa lah, kayak gitu. Itu 10. Dan kadang kita juga kalau ada rekan-rekan ojek online yang sini kita kasih free. Kayak gitu untuk di Jumat. Sama kita gratiskan juga cukur untuk anak yatim di tiap hari Jumat. Cukur di sini di mana cukurnya? Nanti ini kan emang bermitra ya dengan bermitra dengan komunitas cukur Parung Panjang. Jadi dapat voucher gitu. Enggak, nanti bisa diarahkan langsung dan bisa dijemput diantar. Oh, Antar jemput. keren programnya nih Kuzuka Ramen. Banyak program berbaginya. Terus juga tempatnya enak. Nggak berisik ya. Iya. Kadang kan kita makan kadang suka keganggu, entah ada yang ngamen, entah suara motor Iya. berisik. Ini pas suasananya. Di Jepang juga mungkin gini ya. Begini, lebih ke banyak ke musik, dan Iya. street food ya gitu sih. Gitu. Nah, kendala yang waktu di sentralan sih, kalau tiap weekend nih malam minggu ya, itu kan jualan umum. Kadang-kadang itu banyak yang ya anak-anak yang ABG yang wah motor Iya. kayak gitu sih. Yang motornya bobokan, knalpotnya Nah, berisik-berisik. Seenaknya lagi main geber-geber betul gitu kan. Ya kadang-kadang itulah kita juga ngerasa di customer kita nggak nyaman ya, Iya. dengan ngelihat dari gimmicknya aja gitu kan, ketika makan kayak gitu kita udah ngelihat gimmick, oh nggak nyaman kayak gitu, terganggu. Pokoknya mantap buat Kuzuka Ramen. Mudah-mudahan lancar terus buat
Kusuka Ramen usahanya omsetnya juga Amin, bisa amin, amin. meningkat. Terima kasih. Keren juga Arigato. udah jadi 3 cabang ya. Insya Allah Jadi tahun 2021 2021. kurang lebih setahun udah bisa jadi 3 cabang lah ya. Iya, ini kebetulan di sini baru 5 bulan. Baru 5 bulan. Jadi sepanjang 5 bulan udah langsung Iya. geber 3 cabang ya. Luar biasa. Awalnya sih kita gini, banyak yang komen dari rekan-rekan saya, kenapa buka di Gria kan sepi gitu. Tapi balik lagi kalau kita udah punten udah nyerahin ke yang di atas ya, betul. balik lagi gitu aja. Dan sekarang di sosmed banyak hidden gems itu kan. Jadi tempat-tempat yang keren tapi itu agak ke dalam gitu-gitu kan. Ngumpet-ngumpet gitu tempatnya. Dan hari ini rasanya pemasaran entah itu kuliner apapun itu sudah nggak terlalu sulit kayak zaman dulu kan. Kalau sekarang sosmed sangat-sangat berpengaruh. Karena apa ya? Orang bisa jauh-jauh dari rumah, dari tempatnya mereka buat datang ke tempat yang pengen dia tuju, walaupun dia apa ya, tempatnya mungkin kalau secara buat orang-orang yang mageran gitu kan udah males gitu. Tapi ternyata banyak orang-orang yang pecinta kuliner tuh kemana juga dikejar gitu. Iya, sampai ketika ada pernah yang memang salah satu YouTuber juga datang ke sini, ya kita coba jajal ya tos-tosan, kita DM dan ternyata mereka dengan ikhlas bisa ngebantu lah ya, ayo kita bantu bangkitin. Dan setelah dia upload 2 hari dan posting di IG, itu langsung ada pertama kali itu datang dari Jakarta Barat. Dan memang dia tuh pecinta kuliner banget ya, dan dia coba, saya ngelihat reviewnya ini gitu di YouTuber, dan ternyata nggak nyangka itu di satu pelosok yang memang jauh banget, yang ketika orang-orang bilang ke sini tuh banyak truk, tapi ada tempat yang makanannya ya dibilang inilah ada apa sih ya, masukan juga buat ramen gitu kan. Bagus juga katanya gitu sih. Itu datang pertama kali di Jakarta Barat. Dari Jakarta Barat. Dan dia pencinta kuliner dan dia mengikuti, memang itu benar yang dikatakan tadi bahwa dia juga pernah makan di suatu pelosok banget tapi itu rame banget katanya. Kayak gitu sih. Banyak di BSD juga ada itu ya, apa sih, kebun apa gitu ada di BSD juga sama. Dia Tuman. Lupa namanya apa. Tuman. Gitu ya, Tuman. Jadi dia masuk ke dalam-dalam yang jalanannya cuma mau satu mobil tapi disikat. Rame. Itu ada memang, dan itu balik lagi kan kalau rezeki ya itu ternyata ujung-ujungnya ke situ. Betul, luar biasa, itu ramai sih. Sebenarnya makannya biasa ya, tapi yang beli itu antri. Iya, karena prinsip bisnis kan gitu ya. Jadi kita nggak pernah tahu kapan usaha yang kita lakukan hari ini tuh menghasilkan. Tugas kita cuma ikhtiar aja gitu. Iya, betul. Tugas kita cuma berusaha buat melakukan yang terbaik, selebihnya udah biar Tuhan yang menentukan. Betul sekali. Hasilnya. Itu iya. Dan ini terima kasih banget Kang Fahmi udah mampir ke sini, udah nge-review, dan mudah-mudahan juga warga Parung Panjang ya bisa menikmati suguhan-suguhan apa yang diberikan sama Kang Fahmi, terutama info-info ada apa sih di Parung Panjang, seperti itu. Jadi buat teman-teman warga Parung Panjang yang mau cari ramen di Parung Panjang, di sini ada Kusuka Ramen. Datang aja ke sini, di sini ada pilihan ramen, kuah ramennya, ada apa namanya side dishnya juga tuh, okonomiyaki, gyoza, ebi furai, sama minuman-minuman. Jadi jangan sampai nggak kesini kalau pecinta ramen. Pecinta mie juga bisa kesini. Bisa, pecinta noodle. Pecinta mie. Terus juga pecinta yang Jepang-Jepangan bisa lah kesini buat nyobain gimana rasanya ramen dari Kusuka Ramen. Pokoknya gitu. Sekian dari kita. Jangan lupa untuk subscribe, dan juga jangan lupa juga untuk ajak teman-temannya buat follow sama subscribe Kabar Parung Panjang. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.